Kita beralih sedikit nih Bang Teguh. Kalau dari Kak Afril nih, cerita-cerita lucu selama bersama Bindu Matogo apa nih? Cerita-cerita yang menarik, yang lucu ataupun yang apa bilangnya, yang mengesankan lah, yang paling mengesankan selama bersama Bindu Matogo ini apa nih? Cerita bersama Minang Togo itu kami latihan dulu belum punya duit yang cukup untuk sewa gedung, latihan di mana aja karena kebetulan saya gurunya di sekolah, kami latihan di lapangan sekolah. Depan kantor bupati juga pernah bilang. Kantor bupati pernah, diusir satpol pp di jam 4 juga pernah karena katanya nggak boleh masuk kan. Ya itu gitu, tapi anak-anak tetap semangat gitu. Motivasinya tentang bahwa seni ini mahal, makanya terlihat dari anak di Matogo ada yang mengikuti jejak kami sekolah tari gitu. Itu membuat suatu bangga ya saya sebagai gurunya gitu, karena mereka melihat bahwa seni ini akan hidup, seni ini hidup juga bisa kasih makan aku lah gitu. Itulah menarik. Kemudian baru-baru ini di PRSU yang buat saya bangga, terharu melihat anak-anak Bindu Matogo tampil. Itulah panggung terbesar Bindu Matogo sampai saat ini. Itulah ceritanya. Berarti emang apa Kak ya? Apa namanya? Luar biasa memang perjuangan bersama Bindu Matogo, mulai dari yang tadinya tidak ada tempat. Tidak punya panggung. Jadi dulu panggung kami itu cuman lewat kamera aja. Jadi anak-anak itu sudah senang. Jadi setiap satu karya kami videokan. Mungkin ke YouTube. Yang dibuat ke YouTube. Nah sekarang ada panggung, akhirnya anak-anak bisa ditonton oleh orang-orang, yang itu juga sudah membuat mereka bahagia. Karena emang gitu Kak, gak ada perjuangan yang begitu mulai langsung gede Bang ya. Pasti memang harus cerita-cerita kayak apa namanya, motivator-motivator itu harus cerita sedih dulu di awal, lalu menuai kemudian. Luar biasa memang perjuangan Bang Teguh dan Kak Afril bersama Bindu Matogo. Tadi kita bercerita panjang nih soal awal mula mengenal seni dan budaya, kemudian suka, nggak ada kata dukanya, sukanya mempelajari seni, kemudian memproklamirkan bahwasannya seni dan budaya itu harus diapresiasi karena harus berdampak positif bagi para pelaku di dalamnya. Kali ini Bang Teguh, Kak Afril, aku mau nanya nih tentang dari sudut pandang kita nih selaku milenial, kita kan pasti merasa budaya ini milik orang tua sebenarnya. Nah, tapi banyak orang tua yang pengen mewariskan budayanya kepada anak-anaknya, kepada para milenial. Tentunya kita yang di milenial ini kalau nggak tertarik sifat-sifat milenial nih ya, kalau dia nggak tertarik, nggak mau dia pelajarin hal yang diajarkan itu. Nah dari sudut pandang Bang Teguh sama Kak Afril nih, dari kacamata aku bilang milenial ya, walaupun nggak lahir di angkatan 2000-an. Tapi masih apa sebenarnya yang mengakibatkan hal itu terjadi? Kenapa ada terasa seperti budaya ini kurang interested gitu di kalangan anak muda? Bang Teguh, Kak Afril, siapa nih kira-kira? Untuk tambahin, ada. Nah, Kak Afril dulu nih kira-kira. Selaku praktisi yang dari SMA, kuliah, melihat generasi milenial adik-adiknya sekarang ini kok agak susah gitu. Mungkin dari sudut pandangku cara pengemasannya kali ya. Cara penampilannya ataupun unsur pertunjukannya yang tidak dimasukkan ke budaya di Simalungun. Mungkin juga karena kurangnya orang-orang Simalungun yang sekolah seni. Jadi tetap, sedangkan kan budaya itu kan berubah itu harusnya. Tetapi tetap dengan budaya yang lama. Seharusnya budaya itu akan lebih menarik lagi ketika kita kemas menjadi suatu pertunjukan, kita masukkan unsur pertunjukannya. Itu menurutku. Berarti dia harus kayak musik nih, kayak di recycle lah berarti dia budaya ini kayak. Tapi dengan tidak, kalau musik kan kita harus mengikuti chordnya nih. Chord lagu ini misalnya ini, tapi kita recycle dengan aransemen yang berbeda. Dan kita harus tahu siapa penontonnya juga sih membuat pertunjukan. Jadi kita harus tahu maunya penonton, bukan maunya kita gitu. Jadi kalau buat pertunjukan itu siapa dulu penontonnya, maka kita masukkan unsur-unsur pertunjukan itu biar lebih menarik lagi. Gitu, dari musik maupun dari gerakannya. Seperti itu. Iya, karena apa ya kayak kita melihat nih anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas nih Bang, pasti mereka ketika di pesta itu di pesta-pesta adat nih agak sedikit merasa boring karena dia juga nggak tahu apa yang dia lihat. Nah,
tentunya orang tua pasti mengajarkan ini budayanya ini nak, ini tortor ini tarian ini. Tapi ada semacam kayak penolakan dari dirinya kayak, oh, gua nggak cocok nih sama budaya ini, nggak cun nih, nggak kece nih. Nah, kira-kira hal menarik apa Bang Go yang kira-kira bisa membuat dari abang nih ya, yang bisa mengubah pola pikir generasi milenial supaya harus tune in nih sama budaya nih, karena budaya ini warisan leluhur kita nih. Gimana Bang Teguh? Jadi kan sebenarnya kalau aku pribadi sebelum menarik apa yang bisa kita lakukan, aku mengawali dengan kritik. Oke. Pertama kepada orang tua yang mayoritas durhaka. Oh, kejam nih. Tandanya aku durhaka kalau sebagai orang tua, hal-hal baik yang diajarkan orang tuaku tak kuajarkan kepada anakku, berarti aku durhaka di sana sebagai orang tua. Jadi bukan hanya anak yang bisa durhaka. Kita bilang contoh, berapa sih orang tua sekarang yang berbahasa daerah dengan anaknya? Itu yang pertama ya. Nah, akibatnya apa? Sekarang ada upaya pelestarian budaya. Kalau aku berpandangan budaya tak bisa dilestarikan. Nggak bisa. Ketika ada upaya pelestarian budaya, maka disitulah budaya akan semakin tergerus. Karena kita kembali, budaya itu apa? Budaya itu kan kehidupan. Nah, maka kita harus masuk ke dalam kehidupan itu. Budaya itu hanya bisa lestari, hanya bisa eksis kalau kita hidup di dalamnya. Aku sering bilang, jangan ajari anakmu berbahasa daerah. Jangan ajari anakmu berbahasa Simalungun. Berbahasa Simalungunlah dengan anakmu. Secara tidak langsung. Jangan ajari anakmu adat. Tapi hiduplah dengan beradat dengan anak-anakmu. Kenalkan dia sama tulangnya. Suruh dia bikin dayok nabinatur. Tapi kan enggak. Sekarang kita berusaha mengajari anak-anak berbahasa Simalungun. Kita sendiri dengan dia tidak berbahasa Simalungun. Terus mau kita dia nanti ngomong Simalungunnya sama siapa? Oke. Kita ajarkan anak-anak kita bikin dayok nabinatur. Tapi dia ulang tahun kita kasih apa? Kue tart. Terus dia tahu bahasa bikin dayok nabinatur itu apa? Orang dia juga ketika dia harus mendapatkan sesuatu yang dikasih bukan dayok nabinatur kok. Yang dikasih sama dia kue tart kok. Berarti bagus dia belajar bikin kue tart dong. Iya. Itu aku bilang tadi. Jangan ajarkan budaya. Hiduplah di dalam budaya. Di dalam budaya. Di dalam budaya. Itu autokritik buat orang tua ya. Nah kebetulan juga aku sekarang sudah orang tua. Tapi itu aku pernah bilang di media sosial itu. Bertobatlah para orang tua. Jangan durhaka. Kalau kita merasa budaya ini perlu dari segi bahasa, seni, dan lain-lainnya dari karya, maka hidup di dalam itu. Itu yang pertama. Udah dua-dua itu. Pertama orang tua durhaka, yang kedua ada kesalahan konstruksi berpikir tentang pelestarian budaya. Budaya jangan dilestarikan tapi Hidup di dalam budaya. hiduplah di dalam itu. Jangan diajarkan budaya, dipakai. Iya. Kan gitu. Jadi yang ketiga adalah ini masih sumber masalahnya Bang ya. Di dalam seni dan budaya yang perlu dipertunjukkan ada hal-hal yang tadi sudah dibilang istri saya juga sih April, bahwa kemasannya nggak up to date, jelas. Ada pepatah yang bilang, ada orang bijak yang bilang bahwa apapun yang tidak bisa mengikuti zaman akan digilas zaman itu. Oke. Pasti. Budaya tidak bisa mengikuti zaman, pasti digilas zaman. Contoh, kenapa kalau bikin konser artis kita bikin lightingnya, kita bikin LED-nya, kita bikin panggung rigging. Tapi kenapa kalau bikin pertunjukan tortor kita nggak bikin begitu? Lalu kenapa orang lebih suka nonton konser daripada nonton pertunjukan budaya? Iya, nonton lightingnya aja kita udah senang. Lebih menarik. Kenapa kalau kita ngundang artis kita bikin sound system 100.000 watt? Tapi coba kalau pertunjukan budaya 20.000 watt pun jarang keluar. Orang dengar sound systemnya aja udah senang. Iya. Belum tentu dia suka artisnya, tapi dia judulnya aja udah senang dia. Itu gue bilang tadi. Kemasannya harus sesuai dengan zaman. Begitu dia. Nah, sekarang zamannya apa? Teknologi IT kan. Ya, teknologi informasi maksudku. Apa yang tidak ada dalam genggaman tidak ada. Apakah ada budaya di dalam genggaman?
Kalau nggak ada berarti nggak ada. Oke. Maka aku sendiri, aku sudah mulai menulis di blog, aku bikin konten di YouTube tentang budaya ini. Karena kalau nggak ada, bisa dilihat di YouTube, nggak ada di smartphone, sebenarnya itu nggak ada. Konkret saja dia. Nah, cara mengemasnya harus dipadukan dengan teknologi di zamannya. Itu sih Bang menurutku yang perlu. Tadi sebenarnya ada satu lagi tapi lupa aku. Nantilah kalau ingat aku bilang. Berarti dari Bang Teguh sendiri sebenarnya ini juga tidak terlepas dari peran orang tua yang juga terkesan memodernisasi diri sendiri di dalam kehidupan keluarganya. Iya Bang ya. Jadi memang banyak tuh Bang praktek-praktek di keluarga muda sekarang. Memang tidak salah kalau misalnya ayah dengan anak berbicara dalam bahasa Inggris, itu bagus, berbahasa Mandarin. Tapi alangkah baiknya kalau dia juga tidak melupakan bahasa ibunya. Yes. Contoh menegur sapa dalam bahasa Batak Toba, Batak Simalungun. Jadi tetap ada balance antara pengetahuan ilmu yang dapat anaknya dari sekolah dengan juga pengetahuan budayanya. Tertarik juga tadi Bang dengan yang terakhir itu soal tidak ada dalam genggaman berarti tidak ada. Tidak ada. Berarti sebenarnya Kalau bahasa daerah kami bilang what doesn't exist on internet doesn't exist. itu dari Sondiraya itu Bang ya? Ya, dari hafal tangan. Dari hafal tangan ya? Bahasanya gitu. Nah, berarti juga kita kekurangan pelaku-pelaku content creator tentunya yang berbicara eksplisit tentang budaya dan aku kadang berapa kali lihat ada di sosial media tapi mungkin dia menceritakan dalam kemasan yang lama. Jadi ketika dia ada dalam beranda kita skip karena tampilannya nggak menarik. Ya. Betul sih Bang. Jadi kayak bisa kita lihat nih Coldplay. Konser Coldplay kita tonton. Wih seru. Kita tonton misalnya pagelaran budaya. 1 menit seru. Masuk ke menit ketiga kok nggak menarik ya. Apalagi kualitas gambar mungkin atau kualitas video yang jauh dari standar membuat kita memang kayak terasa ngabisin kuota aja, skip. Ketika dia skip maka otomatis algoritmanya juga akan membuang pencarian dia itu otomatis yang muncul di beranda dia hanya budaya-budaya yang modern atau kebarat-baratan. Jadi itu gini Bang, yang baru aku ingat berhubungan dengan yang Bang bilang. Kebanyakan kita mewariskan praktek budaya tanpa mewariskan nilainya. Oke. Beda itu ya. Diwariskan praktik budayanya, tak diwariskan nilainya. Apa maksud dan tujuan itu? Yes. Nah, seharusnya yang paling penting diwariskan adalah nilainya. Sehingga kita bisa memodifikasi dengan cara yang tepat di zaman sekarang. Tapi kalau praktiknya yang diwariskan, kita nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Misalnya nih, tortor itu kalau gerakannya yang kita wariskan, berarti akan begitu-begitulah terus penampilan kita. Tapi yang seharusnya kita wariskan adalah nilai dari setiap tortor. Oh, ada tortor usihan, colok dari Simalungun contohnya. Nilainya adalah itu tari kreasi yang menirukan objek-objek hidup. Misalnya binatang atau aktivitas manusia. Nah, artinya kalau aku bikin sekarang lagi tortor usian, bisa aja nggak tortor balang sahua yang aku bikin, yang sudah lama-lama itu. Bisa aja aku bikin tortor asuhan, tortor usian membawa bulu doser misalnya, bisa kan? Karena nilai budayanya adalah tarian itu merepresentasikan makhluk hidup. Iya, objek-objek hidup di sekelilingnya. Iya. Loh, di sekelilingku sekarang nggak ada lagi kok balang sahua, kok aku bikin representasi balang sahua. Yang ada sekarang di sekelilingku itu mobil listrik kok. Ya. Kenapa tidak? Itu yang aku representasikan. Selama tidak melenceng dari nilainya tadi. Yes. Kan begitu. Misalnya kita bilang, ada beberapa tortor kreasi yang diwariskan begitu-begitu aja. Mulai tahun bapakku sampai kami sekarang, tortor Harangbolan gitu-gitu aja. Nah, tidak diwariskan nilainya, ya tortor Harangbolan itu adalah merepresentasikan dalam bentuk gerak tentang bagaimana orang Simalungun bekerja sama. Bekerja sama itu bagaimana kan bisa kita representasikan dalam gerak yang sesuai dengan zaman sekarang. Yeah. Sehingga lebih menarik. Jadi kesimpulannya adalah ketika praktek yang diwariskan maka itu akan menjadi kaku. Tapi kalau nilai yang diwariskan Dia mampu berkreasi. dia pasti bisa dikreasikan. Itu penyakitnya. Jadi kita nggak kreatif karena yang kita waris ini semua praktiknya.
termasuk dalam hal-hal adat. Kita kasih Dayuk Nabinatur, Korolak Simalungun, mungkin ada suku lain kepala kambing atau kepala babi. Kadang-kadang kita namanya disurdukan itu ya, nggak tahu maknanya apa. Intinya dari sana kan menghormati, kan begitu. Jadi bisanya dikasih binatur sama tulangnya, tapi besok nggak cakapan orang itu, ngapain? Oh, dia hanya kaku sebatas melaksanakan praktiknya aja. Di praktek seremonial jadinya, tak ada nilai yang tersampaikan. Dalam seni yang lain juga begitu. Dalam budaya yang lain juga itu. Itu juga mungkin ya Bang yang mengakibatkan apa namanya anak-anak milenial tadi yang dia kan kita gini, anak milenial kan lebih ke filosofis sebenarnya. Yes. Anak-anak senja, anak-anak kopi. Ketika dia tahu, oh ini maksudnya ini, kemudian dia pikir cara untuk melakukan ini sebenarnya lebih baik dengan cara seperti ini. Yes. Nah, kalau dia tahu nilainya. Yang kita nggak dapat nih Bang, milenial nggak dapat nih, sebenarnya ngapain sih orang ini joget-joget tortor itu? Oh nyambut tamu, oke nyambut tamu misalnya tortor apa Bang? Pengelolaan ya. Dia nyambut tamu. Oh sekedar gitu aja, udah biar aja lah mereka yang nyambut tamu. Tapi ketika dia tahu sebenarnya itu semacam cara dia mengrespek atau menunjukkan kehormatannya kepada yang datang, mungkin dia bisa kayaknya nggak gini-gini aja dah. Mungkin ada gerakan lain yang lebih ekspresif tapi tetap bertujuan untuk respect kepada tamu yang datang. Karena anak-anak zaman sekarang dia lebih tertarik ke kemasan sih Kak. Jadi kalau misalnya menurut dia itu old school atau gaya-gaya lama, dia nggak bakal ngikutin. Tapi ketika itu, oh ini cun nih sama gaya kita nih. Tapi yang balik ke tadi Bang, inti dari nilainya nggak boleh hilang. Makanya harus diwariskan nilai bukan praktiknya. Jadi ada orang bijak bilang gini Bang, kalau kita menghidupi praktik budaya, kita akan menjadi orang primitif. Jelas. Karena kalau kita hidupi praktik budaya, kalau opungku dulu ngambil padi pakai sabit, ya itu kukerjakan sekarang kan primitif aku itu. Iya. Jadi jangan pernah mewarisi praktik budaya. Tapi apa yang harus kita warisi? Nilai-nilai budaya. Nilai budaya. Orang yang mewarisi praktik budaya akan menjadi manusia primitif. Orang yang mewarisi nilai budaya akan menjadi manusia yang kreatif. Itu sih kalau aku Bang. Orang yang mewarisi nilai budaya akan menjadi orang yang kreatif, luar biasa. Apakah itu juga Bang Gu sama Kak April nih yang karena berdasarkan tadi kita harus berdasarkan nilai bukan gerak yang kaku, itu yang membuat Abang dan Kakak ini menginisiasi pagelaran seni dan budaya topping-topping dan huda-huda tahun lalu kalau nggak salah ya pelaksanaannya bulan November ya? Yes. Bulan November di Parapat, pagelaran seni tari, drama musikal, topping-topping dan huda-huda. Apakah itu yang mendasari? Karena aku lihat itu penampilannya keren, sumpah. Istilahnya kita yang bukan orang Simalungun sendiri tertarik dengan tarian, dengan gerakan, walaupun kita nggak tahu maknanya apa. Tapi apakah itu sebenarnya yang mendasari orang Abang berdasarkan nilai kita harus berimprove, harus mengkreasikan? Gimana kira-kira tuh? Kalau tentang itu, aku sendiri pun pertama tertarik bikin acara yang model pagelaran, artinya pertunjukan yang bercerita itu. Pertama kali aku lihat karyanya istriku inilah dulu, waktu sebelum jadi istriku. Jadi dialah menceritakan kenapa dia bisa bikin pertunjukan yang begitu, yang bercerita. Oh berarti yang pertama kali memulai ini Kak April sebenarnya yang memulai. Aku pernah lihat pertunjukan dia. Oke. Pertunjukan bercerita. Selama ini aku lihat pertunjukan daerah jarang yang begitu. Tapi dia bikin yang pertunjukan yang dari awal sampai akhir dia bercerita, bukan satu cerita aja. Bukan yang MC manggil nih tortor A, selanjutnya kita bukan tortor B gitu, bukannya kayak. Jadi apa Kak kira-kira? Kok bisa dapat ide ini penampilan ini harus yang dari A sampai Z harus connected nih? Karena fungsi dari tari itu kan memberikan makna, mentransfer makna ke penonton lewat gerakan. Jadi kenapa harus ada MC yang panggil inilah tari ini? Seharusnya penonton harus tahu dari gerakan kami maknanya adalah ini. Jadi karena saya di dunia tari, aku pun bosan. Oke. Iya kan? Aku pun bosan melihat tari itu gitu-gitu aja. Jadinya akhirnya melihat unsur dari seni pertunjukan bahwa ada drama musikal yang bisa menggabungkan musik tradisi maupun tari tradisi, dan kemudian tari itu jenis tari banyak, nggak harus tradisi. Maka supaya lebih menarik, maka kita buat ada gerakan kontemporer dan tari kreasi. Jadi itu awalnya. Jadi kita mau mengemas sesuatu
budaya ataupun tarian Simalungun itu menjadi lebih menarik. Jadi itu awalnya. Jadi aku mungkin nangkap nih, orang Kakak kan selama ini mungkin penampilannya itu dipanggil nih. Jadi orang udah tahu yang apa yang dipresent nih, Tortor Somba. Jadi orang Adriana udah tahu, oh Tortor Somba nih. Tapi ketika penari itu masuk in frame, dia nari, kemudian kita, Tortor Somba nih. Dan itu menurut aku kayak keberhasilan sama orang Kakak ya, ketika audiens tahu, tapi kita nggak kasih tahu ini apa. Iya, benar. Ditambah lagi kalau zaman dulu ya tarian tradisi itu kan jarang sekali menggunakan properti. Iya. Jadi properti ini juga menambah penonton jadi tahu maknanya tarian itu apa. Penjelasan lebih detail jadinya Bang. Misalnya kayak tortor yang kalau panen itu Bang, tortor apa namanya? Yang dia haron bolon. Ketika dia menggunakan properti contohnya mengarit padi, orang jadi tahu oh sebenarnya maknanya ini memulai kehidupan. Karena emang terlalu klasikal kalau kita bilang kayak penampilan pagelaran yang contohnya ada 10 tortor nih, 10 grup terus dipanggil sama MC. Kita sambut kelompok A dengan tortor haruan bolon. Terlalu klasikal dan terlalu boring. Itulah yang mendasari Kakak menciptakan pagelaran yang menggabungkan seni tari dengan seni musik dan seni peran. Oke, jadilah dia pagelaran sendera drama tari musikal. Ya, seni drama tari musikal. Seni drama tari musikal. Iya, itu sih. Nah, kalau yang topping-topping udah kemarin, apa itu ceritanya di balik itu, Kak? Kok bisa kepikiran mengangkat topping-topping nih? Padahal yang orang tahu ya, biasanya Tortor Simalungun itu kan Tortor Somba. Kemudian Tortor yang paling ikonik itu Tortor Somba ya kalau aku ya. Jadi kan gini, itulah aku bilang ada kekakuan, mungkin kebanyakan ya, nggak semua. Banyak orang Simalungun tentang seni. Kadang-kadang budaya itu bisa dia berperan sebagai seni. Ketika dia berperan sebagai seni, maka dia bisa sebagai hiburan. Ketika dia sebagai hiburan, bisa dipertunjukkan. Itu dasarnya. Nah, persoalannya kan, topping-topping itu kalau secara nilai di acara adat hanya untuk orang meninggal. Oke. Hanya untuk orang meninggal sayur matua. Itulah kalau secara adat. Kalau hanya di sana kapan orang nonton? Maka lama-kelamaan budaya topping-topping ini makin hilang. Karena nggak bisa dipertunjukkan. Nah, kenapa kami kemarin pilih tema itu? Kami pengen menerobos bahwa di dalam acara adatnya ada larangan atau pantangan atau kewajiban apa yang harus ditampilkan. Tapi kalau ketika budaya karya itu, hasil budaya itu dibuat sebagai hiburan ya, dipertunjukkan, ya terserah kita. Karena dia sebagai seni sebagai fungsi-fungsi seni itu ya. Pertunjukan. Iya, untuk hiburan gitu, bukan untuk upacara. Berarti dia sedikit mendobrak kebiasaan lama ya, Kak ya. Yes. Tapi dengan tidak menghilangkan pakemnya, lagi-lagi tidak menghilangkan pakem kita ini. Iya. Tapi kita dobrak kebiasaan yang dia biasanya hanya muncul di prosesi adat pemakaman ataupun acara sayur matua, kita angkat dia nih. Karena kan kalau di acara itu kan nggak mungkin orang lebih fokus ke penampilan daripada keluarga yang berkabung. Maka kita bawa nih si topping-topping kuda nih, kita cabut dia, kita bawa dia ke panggung yang lebih gede agar orang bisa menikmati secara keseluruhan. Ya. Jadi kan fungsi tari tradisional itulah aku bilang kan ya fungsinya bisa sebagai upacara. Kalau sebagai upacara kita harus mengikuti aturan yang ketat. Kan gitu, topping-topping berarti untuk mati. Tapi kan bisa juga fungsinya sebagai hiburan. Ya ketika hiburan ya terserah kita mau mempertunjukkan apa dengan cerita apa. Gitu. Tapi luar biasa sih Bang, artinya dengan terobosan Abang dan Kakak di pagelaran topping-topping udah kemarin, artinya orang jadi tahu nih, oh Simalungun ada ininya. Dan itu sangat apa ya, Dinas Pariwisata sendiri merasa itu kayak semacam gebrakan baru. Selama ini kan kita kan hanya buat event-event yang sifatnya kompleks, sifatnya dia scoop. Contoh nih hanya Haron Bolon, hanya Tersomba. Kali ini dia kompleks dari awal sampai akhir. Dan aku lihat kemarin acaranya itu dapat achievement yang besar terutama dari Pak Bupati. Karena Pak Bupati juga merasa kayak, oh ini keren nih acara ini. Ini harus jadi semacam apa ya, sarana edukasi massal. Jadi orang yang nonton itu, kita nggak perlu ceritain topping-topping adalah A, B, C, D. Tapi mereka cukup nonton
lebih kurang 2 jam ya kemarin pagelarannya Bang. Beserta dengan hiburannya. 2 jam, mereka udah tahu topeng-topeng huda-huda adalah ini, tanpa kita harus jelaskan books atau menggunakan kata-kata yang lainnya. Jadi Bang Teguh sama Kak Afril nih, kira-kira setelah berarti udah berapa tahun nih berkecimpung di seni budaya nih? Kalau Kak Afril dari SMA tadi ya, berarti sekarang udah sekitar berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kalau Bang Teguh? Kalau aku lebih awal lagi sebenarnya, tapi yang profesional ya sejak 2018 itulah. Oke. Nah, dengan lamanya perjalanan itu selama menjalani hidup di seni budaya, kira-kira apa yang mimpi yang belum terwujud nih, Bang Teguh sama Kak Afril nih, yang mau dicapai dalam waktu dekat ataupun impian apa deh dalam hal pertunjukan atau yang merubah mindset tadi Bang Teguh yang pengen diwujudkan? Sang, apa? Kalau kau? Kalau Kak Afril ini apa nih? Biasanya Kak, kalau Kakak nih kayaknya aku lihat nih mimpinya pengen pertunjukan yang apa ya, kompleks ya, yang lebih spektakuler. Ya, kalau waktu aku SMA, Dinas Pariwisata pernah bawa aku go internasional. Oke. Maka Bindu Batugo juga mimpinya juga harus go internasional. Luar biasa. Semoga terwujud buat Bindu Matogo. Kita yakin Kak kalau misalnya apa ya, didasari dengan niat yang tulus, kemudian dengan semangat yang bukan semangat pelestarian ya Bang ya, semangat untuk hidup dalam budaya. Aku yakin Bindu Matogo juga bakalan go internasional nih Kak. Seperti Kakak pada saat di Dinas Pariwisata dulu. Iya. Kalau Bang Teguh nih, apa nih Bang dreams-nya, mimpi terbesarnya saat ini dan saat yang akan datang? Ya, kalau aku sih tetapnya, kalau mimpi istri tadi kan dia lebih ke praktiknya. Iya. Aku pertama mimpinya itu tetap tentang mindset masyarakat, termasuk pemerintah. Bagaimana supaya lebih mengedukasi ya, tapi yang konkret outputnya itu dia. Jadi tapi sebelum ke sana, nggak tahu lah sebelum ke sana atau, tapi kaitannya begini. Tunjukkanlah budaya Simalungun ini dengan kreatif. Salah satu syarat kreatif bagiku begini. Aku juga sering di Bindu Matogo juga sering begitu. Kalau mendirect kegiatan juga aku sering begitu. Pertama begini. Jangan pernah tunjukkan yang sudah pernah ditunjukkan. Kecuali kalau bisa lebih spektakuler. Misalnya nih satu koreo nih, udah pernah dipakai. Jangan itu lagi. Boleh itu lagi, tapi ada inovasinya yang lebih spektakuler. Oke. Artinya setiap kali pertunjukan harus sesuatu yang baru. Itu bikin orang gak bosan. Nah itu dia. Jadi aku mimpinya kalaupun nggak go internasional ya, go internasional itu ya pasti jadi mimpi lah. Itu kayak apa ya? Everybody dreams about that gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya banyak pelaku-pelaku seni di sini yang menyadari hal itu. Jadi bukan hanya Bindu Matogo, bukan hanya aku, tapi semua pelaku seni itu termasuk Dinas Pariwisatanya sendiri. Jangan bikin sesuatu yang sudah pernah. Oke. Makanya tadi aku bilang penting tahu nilai kan gitu. Nilainya masih itu aja, tapi show-nya udah beda. Gitu loh. Next level. Boleh itu lagi dengan catatan lebih spektakuler. Kalau nggak bisa bikin lebih spektakuler, bikin kemasan baru. Dengan nilai yang sama. Nilainya kan tetap kita melestarikan budaya apa tadi yang mau kita angkat kan. Itu sih, jadi kalau aku lebih bermimpi bagaimana supaya pelaku-pelaku seni di Simalungun itu lebih kreatif. Jadi bisa melalui aku, bisa melalui siapapun. Makanya termasuk kenapa aku mau datang hari ini, diundang. Kenapa kalau jadi juri sebuah pertunjukan itu atau budaya itu aku senang sekali. Aku nggak pernah minta bayaran kalau diundang jadi juri. Karena aku tahu setelah menjuri, aku pasti punya kesempatan untuk ngomong. Dan itu selalu pesan yang aku sampaikan. Bahwa nilai yang paling penting daripada prakteknya. Prakteknya bisa bikin sendiri, nilainya itu yang diwariskan. Ketika nilainya sudah gede, otomatis praktiknya akan bawa kita go internasional tadi. Seperti Kak Afril tadi. Jadi luar biasa, tak terasa Sobat Wisata kita telah berbincang bersama Bang Teguh dan Kak Afril sini. Banyak insight yang kita dapatkan, terutama terkait merubah mindset bahwasannya kita itu nggak boleh mewariskan praktiknya saja. Kita harus hidup
praktek harus diwariskan tentunya. Yes. Tapi tidak boleh hanya itu. Kita harus hidup juga bersamaan dengan budaya itu. Karena kalau kita hidup di dalam budaya, maka kita akan berkreativitas. Dan tentunya kita juga harus mengapresiasi orang-orang yang selama hidupnya ini membaktikan dirinya bagi bagi kebudayaan, bukan pelestarian, sorry. Jadi kita harus mengapresiasi buat teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, kalau memiliki event-event kebudayaan atau event-event adat, berikanlah apresiasi kepada mereka yang telah berkorban untuk menunjukkan pertunjukan seni tari, seni budaya secara global. Apapun seni musik, apapun semua seni. Jadi supaya para pelaku seni kita dapat hidup dan kita dapat mengajarkan kepada orang lebih banyak lagi bahwasanya Simalungun itu budayanya keren, luar biasa dan patut untuk dipelajari. Yes. Jadi demikian, terima kasih Bang Teguh, terima kasih Kak Afril udah mampir ke ruang cakap-cakap. Mudah-mudahan nggak bosan, mudah-mudahan kita ketemu di event-event selanjutnya. Asik. Jadi buat sobat-sobat wisata, pantangin terus YouTube Disbud Parekraf Kabupaten Simalungun dan jangan lupa berwisatanya di Simalungun saja. Terima kasih, sampai jumpa.